Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita mempelajari bahasa Indonesia di kelas 11, yaitu tentang pelajarannya tentang teks resensi. Yang dibahas itu adalah pertama, pengertian resensi, kedua, tujuan resensi, ketiga, manfaat resensi, keempat, unsur pengembangan membangun resensi, kelima, kebahasaan di dalam resensi. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan pengertian resensi. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku atau sebuah karya sastra sebagai informasi untuk orang lain. Maksudnya di sini, resensi ini, ketika kita membaca suatu karya orang lain, kita bisa membuat resensi. Untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada orang lain. Itu dia pengertian resensi. Yang kedua, tujuan resensi. Tujuan resensi ini ada 5. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Kedua, memberi gambaran kepada pembaca. Ketiga, masukan kepada penulis. Keempat, mengetahui latar belakang buku tersebut diterbitkan dan diciptakan. Dan yang kelima, bisa digunakan menguji kualitas buku dan membandingkan karya sastra. Maksudnya, di sini tujuan resensi ini sudah nampak jelas bahwa resensi itu memberikan kekurangan dan kelebihan suatu buku, sebuah karya sastra. Itu dia untuk tujuan resensi. Sekarang kita yang ketiga, manfaat resensi. Ini sudah nampak, dia ada 4. Yang pertama, bahan pertimbangan kepada pembaca. Dan yang kedua, bisa digunakan sarana promosi. Yang ketiga, bisa digunakan pengembangan kreativitas. Dan yang keempat, nilai ekonomis. Maksudnya, kita bisa menjual ketika kita sudah membuat resensi itu, kita bisa mempromosikan kepada mengirimkan kepada majalah seperti itu. Itulah dia nilai ekonomisnya. Inilah manfaatnya. Sekarang kita membahas yang keempat, unsur membangun resensi. Inilah paling utama kalau kita membuat suatu resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Yang kedua, identitas karya. Yang ketiga, pendahuluan atau pembukaan. Yang keempat, isi atau inti. Dan yang kelima, itu adalah penutup. Sekarang bisa kita lihat di sini penjelasannya untuk unsur membangun resensi. Yang pertama itu judul. Judul ini boleh kita buat terlebih dahulu, boleh juga tidak kita buat. Sesudah kita kerjakan dulu semua, baru kita buat judulnya. Seperti itu. Ini judulnya ini, judul untuk kita sendiri, bukan diambil kepada judul karya itu. Seperti itu. Yang kedua, identitas karya. Disinilah dia nampak. Pertama itu judul buku. Judul buku yang mana? Yang kita baca tadi. Kita tuliskanlah dia. Misalnya kalau judul bukunya Sangkuriang, tuliskanlah dia judul Sangkuriang. Terus pengarang. Apa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Seperti itu. Dituliskanlah dia. Terus penerbit.
Setelah itu tahun terbit, tebal buku. Cara untuk menghitung buku itu, diapakan aja dia tebal buku berapa lembar, tuliskan dia. Terus harga buku, tuliskanlah dia harga buku. Itulah dia untuk identitas karya di dalam resensi. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan ini gambaran umum. Apa saja gambaran umum? Pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya. Tuliskanlah siapa pengarangnya. Terus karya apa saja yang diciptakannya. Terus prestasinya apa saja. Tuliskan di situ di dalam pendahuluan tersebut. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis. Maksudnya, kalaulah ada buku yang ini, yang satu, bandingkan dia dengan buku yang kedua. Bisa, boleh kita tuliskan di situ. Yang ketiga, memaparkan kekhasan sosok pengarang. Bagaimana? Siapa yang misalnya kita mengatakan Hamka, sosoknya bagaimana? Tuliskan di situ. Bagaimana dia itu si Hamka itu? Apakah dia seorang yang baik? Apakah dia banyak ciptaan karya-karya sastranya? Dituliskanlah di situ. Terus yang keempat, memaparkan keunikan buku, tema buku, seperti itu. Tuliskanlah dia. Apa isinya, gambaran. Pokoknya di dalam pendahuluan ini adalah gambaran umum untuk si pengarang. Seperti itulah dia. Terus yang keempat, isi atau inti. Nah, inti buku. Maksudnya isinya itu apa saja di dalamnya. Yang pertama itu sinopsis. Sinopsis apa itu? Ringkasan cerita. Setelah misalnya kita membaca suatu buku, tahu kita apa isinya di dalam kan? Kita tuliskan apa ceritanya. Itu dinamakan sinopsis. Terus ulasan singkat. Itulah dia, diulas semua, kau ceritakan. Terus keunggulan buku, kelemahan buku, itulah kau tuliskan. Yang terakhir itu penutup. Penutup ini di dalamnya saran atau pesan dari penulis resensi, pesanmu. Ketika kamu membuat resensi itu, apa pesanmu? Seperti itu. Dan yang terakhir, kebahasaan. Kebahasaan di dalam teks resensi ini sering menggunakannya itu adalah konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi penerangan. Apa contohnya? Ialah, bahwa, yakni, yaitu. Itulah dia konjungsi penerangan. Dan yang kedua, konjungsi temporal. Ya, temporal seperti itu. Contohnya, demi waktu. Kemudian akhirnya, sebelum dan setelah. Itu dia temporal. Terus yang ketiga, konjungsi penyebab. Sebab, contohnya itu sebab, karena. Terus yang terakhir, konjungsi pernyataan saran. Itu contohnya harus, jangan, sebaiknya, seperti itu, hendaknya. Boleh seperti itu. Sampai disinilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada anak kelas 11, terutama kelas IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.